Terkadang, dalam dinamika kehidupan sehari-hari, kita dapat terjebak dalam perasaan tidak puas atau merasa bahwa kebutuhan finansial kita selalu kurang. Ini adalah pengalaman yang mungkin dirasakan oleh banyak orang di berbagai lapisan masyarakat. Perasaan ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosional kita secara keseluruhan. Namun, yang perlu diingat adalah bahwa ada langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi perasaan tersebut dan membangun kesejahteraan finansial yang lebih baik. Selamat datang di Psikopedia, di mana kita bisa saling berbagi pengalaman hidup agar hidup kita bisa lebih bahagia dari hari ini. Sebelum kita lanjut ke dalam materinya, mari kita seruput kopi terlebih dahulu. Oke, let's go. Sebenarnya apa yang membuat orang selalu merasa kekurangan? Setiap orang selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan selalu mempunyai ekspektasi yang tinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Meskipun memiliki gaji tinggi, perasaan kurang bisa muncul jika kita selalu membandingkan diri kita dengan orang-orang yang tampak lebih sukses secara finansial. Dengan gaya hidup konsumtif dan pengeluaran yang tidak terkendali, bisa menjadi jebakan. Gaya hidup konsumtif dapat menciptakan tekanan finansial dan membuat kita selalu merasa kekurangan, bahkan saat kita mempunyai gaji yang tinggi. Tidak ada yang salah dengan memiliki rasa kurang dalam segi finansial, meskipun memiliki gaji yang tinggi. Perasaan ini bersifat subjektif dan kompleks, di mana perasaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis, emosional, dan sosial. Namun kamu harus jujur dengan dirimu sendiri. Ketika kamu terjebak dalam situasi ini, dalam diri kamu akan timbul perasaan tidak rela untuk melepaskan apa yang sudah menjadi gaya hidupmu saat ini. Kenyamanan dan rasa enak yang sudah kamu rasakan saat ini tidak mudah untuk kamu lepaskan. Walaupun kamu berangkat dari kehidupan yang susah dulunya, tapi seakan ada ego yang membuatmu tidak ingin kembali ke masa lalu yang tidak enak. Iya pasti, tidak ada orang yang mau kembali ke kehidupan masa lalu yang serba susah dan kekurangan. Tapi bila kamu pikir baik-baik lagi, apakah kehidupanmu sekarang juga tidak merasa demikian? Ketika ekonomimu mulai meningkat, gaya hidupmu juga ikut meningkat. Hal ini yang membuatmu selalu merasa kurang, walaupun kamu memiliki pendapatan yang cukup tinggi dari sebelumnya. Bila saat ini kamu sedang merasakan hal ini, saya sarankan agar kamu bisa segera merubah pola pikir dan kebiasaanmu saat ini. Hiduplah menurut kemampuanmu, bukan menurut egomu. Karena perasaan selalu kekurangan yang kamu rasakan saat ini, lama-kelamaan akan mengganggu kesehatan mentalmu. Kamu akan merasakan depresi dan stres karena kamu menciptakan beban pikiran yang berat di otakmu. Lalu bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi semua perasaanmu itu? Berikut ada 6 cara yang dapat kamu lakukan untuk dapat berhenti merasa selalu kekurangan. Pertama, berhentilah berpikir bahwa apa yang kamu dapatkan sekarang ini belum cukup. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupmu, buatlah rincian biaya berdasarkan skala prioritas. Tagihan apa saja yang wajib kamu bayar setiap bulannya. Saya yakin dengan membuat rincian pengeluaran skala prioritas, kamu akan dapat mengatur kondisi finansialmu. Budgetkan uang berdasarkan keperluan, bukan berdasarkan keinginanmu. Satu hal yang saya yakini sampai hari ini, hidup itu mudah ketika kamu bergaya sesuai isi dompetmu. Dan hidup akan menjadi sulit karena kamu sendiri yang membuatnya menjadi sulit. Kedua, pergunakanlah waktu luangmu untuk mencari uang tambahan. Terkadang karena sibuknya bekerja dari Senin hingga Jumat, kita seringkali ingin menghabiskan waktu di akhir pekan dengan berjalan-jalan, hangout bersama teman, atau pergi liburan. Hal ini tidaklah salah. Namun bila kamu sadari,
Semua kegiatan ini pasti membutuhkan uang. Jika saat ini kamu selalu merasa selalu kekurangan, kegiatan ini mungkin menjadi salah satu hal yang wajib kamu kurangi. Pergunakanlah waktu luangmu untuk dapat mencari pekerjaan sampingan atau membuka bisnis kecil-kecilan, di mana kegiatan yang kamu lakukan ini dapat menghasilkan uang dan bukan sekedar membuang-buang uang. Mungkin memang tidak sesederhana itu untuk mewujudkannya. Namun satu hal yang saya percayai, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan bila kita mau untuk melakukannya. Ketiga, ubahlah gaya hidupmu sekarang. Coba ambil waktumu sebentar dan merenunglah. Cermati bagaimana gaya hidupmu sekarang. Apakah gaya hidupmu sekarang sudah efisien dan sesuai dengan penghasilanmu saat ini? Apakah kamu masih suka makan siang yang mahal, nongkrong di coffee shop, membeli pernak-pernik lucu, atau memborong pakaian, tas, sepatu yang sedang didiskon? Hal-hal seperti itulah yang secara tidak sadar menguras isi kantongmu. Kamu selalu mengeluarkan uang berdasarkan egomu saja. Misalnya hari ini kamu ingin makan siang yang enak. Kamu pergi ke sebuah restoran yang mahal dan menghabiskan ratusan ribu untuk sekali makan. Sebenarnya apa yang kamu lakukan bukanlah untuk membuat perutmu kenyang, tapi mengenyangkan nafsu dan egomu semata. Bukan berarti membawa bekal dari rumah atau makan siang di warung tidak enak, bukan? Jadi lakukan apa yang memang menjadi kebutuhanmu, dan mulailah kesampingkan apa yang menjadi keinginanmu semata. Keempat, tingkatkanlah daya saingmu. Tambah soft skillmu dengan mengikuti berbagai workshop dan kelas yang dapat menambah pengetahuan dan kemampuanmu. Bila mungkin saat ini kamu benar-benar belum merasa pendapatanmu sekarang belum cukup untuk masa depanmu, mungkin kamu perlu untuk mengupgrade dirimu sendiri agar bisa mempunyai kemampuan lain yang dapat kamu gunakan untuk mencari uang tambahan. Dengan begitu kamu tidak perlu lagi merasa khawatir kekurangan, karena kamu bisa mendapatkan pundi-pundi uang dari berbagai macam cara. Kelima, buang jauh-jauh gengsimu. Hidup dengan gengsi tidak akan membawamu kemana-mana, justru akan membuat hidupmu makin sulit. Sifat dasar manusia adalah tidak mau diremehkan oleh orang lain. Ketika mereka merasa diremehkan, maka mereka akan melakukan segala cara agar orang lain memandang mereka. Bila memang kamu memiliki sifat seperti ini, lebih baik buang jauh-jauh sifat ini mulai dari sekarang. Kamu dapat memulainya dengan menyeleksi dengan siapa kamu berteman, karena lingkungan sangat berpengaruh dengan apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu putuskan. Saya ada sebuah cerita yang menurut saya hal ini sangat miris. Dulu sewaktu saya SMA, saya menjadi anak yang cukup beruntung bersekolah di sekolah yang cukup mahal di kota Jogja. Jujur, saya bukan anak orang kaya. Namun saya beruntung bisa bersekolah di sana karena bantuan dari saudara yang membantu membiayai saya untuk bersekolah di SMA itu. Sebut saja SMA B. Di SMA B ini, hampir semua yang bersekolah di sana adalah anak orang kaya, di mana hampir semua berangkat ke sekolah dengan mengendarai mobil atau diantarkan oleh supir. Pada saat kelas 2 SMA, saya mempunyai teman wanita yang sering sekali dibully. Karena ketika dia berangkat ke sekolah, dia hanya naik sepeda. Dia merupakan salah satu siswi yang beruntung bersekolah di SMA saya karena beasiswa. Saya pikir anak kurang mampu yang dibully karena bersekolah di sekolah mahal hanya ada pada sinetron saja. Namun ternyata kenyataannya memang ada. Namun pada suatu hari saya sangat terkejut karena penampilan teman saya ini berubah cukup drastis. Dan dia sudah tidak lagi berangkat ke sekolah naik sepeda, melainkan diantar menggunakan mobil. Sontak semua teman-teman saya terheran-heran melihatnya. Mulai dari hari itu teman saya ini diantar jemput menggunakan mobil dan menggunakan barang-barang branded. Namun suatu hari ada hal yang membuat saya lebih terkejut lagi. Saya melihat teman saya ini berjalan di sebuah mall dengan om-om. Mereka bergandengan tangan mesra sekali.
Dalam hati saya, oh mungkin ini orang tuanya. Sampai di sini saya masih mencoba untuk berpikir positif. Namun beberapa bulan dari hari itu, teman saya terpaksa dikeluarkan dari sekolah karena ketahuan sedang berbadan dua tanpa diketahui suaminya. Dari sebuah cerita singkat ini, kita bisa belajar bahwa lingkungan sangat berperan penting dalam merubah kita. Bahkan yang sangat miris, lingkungan juga yang bisa memaksa kita untuk mengambil keputusan di luar hati nurani kita sendiri. Jadi berhati-hatilah dalam bergaul dan memilih teman. Jangan karena gengsi kamu terbuai untuk bergaya di luar batas kemampuanmu. Keenam, mulailah bersyukur dengan apa yang kamu miliki saat ini. Syukurilah bila kamu saat ini masih bisa bekerja dan mendapatkan penghasilan rutin. Syukurilah saat ini kamu masih bisa diberikan kesehatan. Syukurilah kamu masih bisa makan. Ucapkanlah rasa syukur dari hal yang paling kecil. Karena dengan selalu mengucap syukur dari hal yang kecil, kita bisa lebih menghargai berkat-berkat yang kita terima. Dengan mengucap syukur, kamu juga bertanggung jawab dan tidak menyia-nyiakan berkat yang sudah diberikan kepadamu. Karena hanya orang yang tidak bersyukur dan orang yang tidak pernah merasa cukup yang akan membuat seseorang selalu merasa kekurangan. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang yang mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.